Peradaban manusia yang telah mengetahui tentang planet Mars sudah ada selama ribuan tahun yang lalu. Planet ini dianggap sebagai Nergal, atau representasi dewa perang dan wabah oleh bangsa Sumeria kuno, sedangkan orang Cina kuno menyebut Mars sebagai bintang api. Mars mulai dibahas secara serius di kalangan astronom sekitar abad ke-17, saat di mana teleskop optik sedang dikembangkan untuk pengamatan langit. Di mana Christian Huygens, salah satu astronom yang membuat peta pertama dataran Mars. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para astronom mengenai planet Mars. Namun, masih ada beberapa misteri yang masih menjadi pertanyaan sampai saat ini. Planet dengan massa dan ukuran yang cukup seperti bumi, dapat melelehkan mantelnya menjadi lautan magma. Cairan panas ini kemudian membuat gerakan struktural pada lempeng permukaan dan bertanggung jawab atas letusan gunung berapi, dan di sini, para peneliti percaya bahwa kondisi serupa kemungkinan besar akan terjadi juga pada planet Mars. Namun, setelah mengirim puluhan robot lengkap dengan instrumen canggih, peneliti masih belum bisa memastikan bahwa planet Mars setidaknya dulu punya gunung api, walaupun penelitian yang dipublikasikan oleh NASA menggambarkan bahwa planet ini dulu pernah memiliki gunung berapi. Letusan gunung berapi berkepanjangan yang berlangsung ratusan juta tahun terjadi kurang lebih 4 miliar tahun yang lalu. Gunung berapi di Mars telah memuntahkan abu dan larva vulkanik terus-menerus selama ratusan juta tahun itu. Para peneliti mengetahui ini karena terdapat banyaknya kaldera yang berukuran besar di planet tersebut. Sebelumnya, dipercaya secara umum bahwa kawah-kawah atau kaldera tersebut adalah hasil hantaman meteor, namun peneliti menemukan bukti baru bahwa kontur tersebut tidak biasa dan tidak mungkin diakibatkan oleh meteor, di mana konturnya lebih seperti bekas letusan gunung berapi. Di bumi, sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh gesekan lempeng tektonik, dan Mars tidak memiliki struktur ini di lapisannya. Namun, tampaknya para ilmuwan percaya bahwa di Mars juga bisa terjadi gempa. Gempa tersebut, kebanyakan diakibatkan gejala-gejala vulkanik skala kecil. Robot generasi pertama yang dikirim ke Mars seperti Viking 2 memiliki seismograf untuk mendeteksi gempa, namun, karena beberapa faktor, seperti angin di Mars menyebabkan hasilnya belum begitu meyakinkan. Setelah itu, diluncurkanlah InSight Lander, merupakan salah satu robot terbaru yang dikirim NASA ke Mars, yang dilengkapi dengan seismograf yang tertancap ke tanah dan ditutupi kubah untuk melindunginya dari getaran angin. InSight Lander telah mendeteksi ratusan getaran sejak pendaratannya di Mars ini, 4 di antaranya memiliki kekuatan di atas 3 skala Richter, yang mana ini tergolong cukup besar. Data gempa ini akan peneliti gunakan untuk meneliti lapisan mantel dan inti planet Mars. Para peneliti yakin bahwa air pernah mengalir di permukaan Mars pada miliaran tahun yang lalu. Salah satu petunjuk yang digunakan para peneliti adalah adanya elemen geografis seperti sungai, salah satunya adalah Osuga Falls. Meskipun beberapa kelompok peneliti percaya bahwa kerikil yang bergelinding juga dapat membentuk aliran tersebut, namun, gagasan bahwa Mars purba memiliki air diterima secara luas oleh para peneliti. Pada tahun 2016, para peneliti dari NASA mengungkapkan bahwa air di Mars lebih banyak daripada air pada Laut Arktik yang ada di bumi. Bahkan, Laut Mars kuno bisa menutupi separuh permukaan daratannya. Tetapi mengapa Mars saat ini begitu tandus? Ada beberapa teori yang didukung oleh bukti ilmiah. Pertama, kemungkinan air di planet ini menguap begitu saja keluar angkasa. Mars purba memiliki medan magnet yang menjadi proteksi planet dari radiasi matahari. Ketika medan magnet hilang karena aktivitas inti planet, proteksi tersebut pun juga hilang. Hal ini membuat atmosfer Mars menjadi tipis dan mudah ditiup oleh angin matahari, atmosfer pun terembus keluar beserta dengan air di permukaan planet. Kemudian, jawaban selanjutnya adalah pelengkap dari kemungkinan pertama, jadi, ketika air menguap bersama atmosfer yang menipis, sebagian lainnya merembes ke dalam tanah dan bebatuan.
Atmosfer planet Mars saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu atmosfer Mars cukup tebal untuk menjaga kestabilan suhu dan air yang ada di planet tersebut. Miliaran tahun lalu, Mars kehilangan medan magnet yang membuatnya kehilangan proteksi dari angin matahari. Fenomena ini kemudian perlahan menyapu atmosfer Mars sehingga partikel-partikel penyusun dan airnya terlontar keluar angkasa. Hal ini membuat atmosfer Mars menjadi tipis dan kehilangan tekanannya. Temperatur yang stabil sulit dicapai di atmosfer yang tipis, yang membuat planet Mars menjadi terlalu panas di siang hari dan terlalu dingin di malam hari. Dari kondisi Mars yang seperti itu, apakah ada kehidupan di planet tersebut? Berbicara tentang kehidupan di luar bumi, ada dua makhluk yang dimaksud oleh para astronom, yaitu yang pertama adalah peradaban yang cerdas layaknya manusia, yang memiliki teknologi canggih, dan yang kedua adalah bakteri atau organisme bersel tunggal. Dahulu, pernah ada dugaan bahwa ada alien di planet Mars yang membangun pangkalan di sana dan bersiap untuk menyerang bumi. Namun semua itu dibantah seiring teleskop optik dan satelit Mars yang dapat menangkap gambar di permukaan planet tersebut secara lebih jelas. Sehingga, pertanyaan pertama mengenai keberadaan alien di Mars sudah terjawab. Kemudian, setelah itu sebuah robot rover didaratkan di Mars untuk mengetahui apakah ada kehidupan lain di planet tersebut seperti bakteri yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagi astronom, dan robot tersebut dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mengecek keberadaan bakteri. Namun setelah dekade pengeksplorasian ini membawa peneliti pada suatu kesimpulan 50-50. Peneliti masih belum cukup bukti untuk memastikan bahwa ada kehidupan di tanah tandus Mars, tapi juga masih kekurangan bukti untuk memastikan di sana tidak ada kehidupan. Dalam sains memang dibutuhkan bukti untuk membuktikan kedua hipotesis. Ketiadaan bukti bukan berarti tidak ada apa yang dicari. Pada akhirnya, upaya pencarian ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang menjawab pertanyaan yang sudah ada. Dekade lamanya, bahkan berabad lamanya, keberadaan alien tetap menjadi pertanyaan terbesar yang manusia punya, entah di Mars, planet lain atau bahkan galaksi lain masih menjadi misteri sampai saat ini.